Sejauh mana harus berbakti ketika orang tua kita sakit? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan menemukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk dukung terus channel kami. Belakangan panas banget ya guys. Belakangan luar biasa, seperti mataharinya ada dua ya Claudia. Kemarin itu nyetir berapa suhunya? 40 derajat di luar, di termostat mobil tuh kelihatan kan kalau di luar suhunya berapa, tuh di jalan tuh 40 derajat. Terus kita ingat-ingat lagi apa ya yang 40 derajat ya? 40 derajat tuh suhu temperatur ini apa pemandian air panas di Jepang. Luar biasa. Jadi kita kayak dikasih uap air panas Betul. terus ya. Dan mana dispenser juga lagi rusak ya, jadi mau minum air dingin itu extra effort, mesti pakai es batu dulu atau dinginin air dulu di kulkas. Ya anyway, semuanya take care, banyak minum. Kalau bisa nggak jemur-jemuran ya nggak usah jemur-jemuran gitu ya, pakai topi. Kalau harus keluar, stay safe. Stay safe guys. Malam sejuk loh. Kalau malam-malam sejuk ya. Belakangan Kayak aku gurun kali ya. Gurun kan juga siang panas, malam dingin banget. Apakah kita jadi seperti gurun, seperti film Dune ya. Ya anyway, kami tidak mau bahas cuaca hari ini. Kami mau bahas satu komik dari The Work Salaryman yang belakangan keluar ya. Ini pada saat video ini diambil baru kemarin, komiknya dirilis di Instagram mereka. Judulnya What They Don't Tell You About Being a Caregiver. Apa yang tidak kamu ketahui tentang menjadi seorang caregiver. Caregiver nih dalam konteks seorang anak yang orang tuanya sakit dan harus merawat orang tua yang sakit. Pada saat kami baca ini cukup relate karena dalam keluarga kami pun ada salah satu orang tua yang sakit dan sudah langsung cukup lama, sudah 6 dari tahun. 2018 ya, 6 tahun. Sudah 6 tahun beliau sakit dan sudah ups and downs seperti di komik tadi juga. Dan saat ini ya ketika kami baca komik ini tuh cukup dekat ya dengan kondisi saat ini, dan kami ingin share cerita kami, juga kami ingin berbagi point of view kami ya tentang merawat orang tua sakit yang mungkin nggak sesuai dengan semua orang, tapi at least ini opini kami, ini sudut pandang kami yang menurut kami sampai hari ini cukup bisa membawa kami day after day gitu ya dalam kondisi keluarga yang seperti sekarang gitu. Ya, jadi nanti boleh baca sendiri gitu ya. Ini ceritanya tentang si orang ini, Ming namanya Ming. Si Ming ini gimana sampai dia akhirnya end up as a caregiver untuk mamanya ya. Jadi mamanya itu dulunya aktif kerja, nyetir sana sini, tiba-tiba stroke kayak sakit. Jadi bener-bener ya udah semuanya harus diurusin, makan harus disuapin, mandi harus dimandiin dan sebagainya. Dan gimana si Ming struggle gitu ya untuk rawat mamanya. Nah, ada beberapa poin yang dia tulis di sini. Yang pertama, your loved ones may not be the same. Ya, ini buat saya pribadi sangat kena personally. Karena kan yang stroke itu kalau di keluarga kami papa saya di Juni 2018. Nah itu ya papa yang tadinya bisa nyetir ya, bisa jalan sendiri, bisa pergi ke pasar beli makanan, ya tiba-tiba sakit dan ya udah sekarang nggak bisa, bagian tubuh sebelah kanan mati, nggak bisa ngomong juga, ya makan juga sulit ya karena kan yang sebelah nggak mati ya, sebelah mati syarafnya, dan yang tadinya masih bisa ngobrol-ngobrol sekarang jadi nggak ngerti sama sekali apa yang dipikirkan, terus makin menutup diri ya kan. Dulu masih suka nih kalau diajak jalan misalkan pergi makan ya, maksudnya masih bisa lah ya berinteraksi, masih bisa bercanda, tapi sekarang ya udah nggak ada sama sekali gitu. He is there but not there gitu ya. Mungkin buat yang nonton yang punya orang tua atau ya punya temen atau bahkan yang kenal dekat orang yang sakit stroke pasti ngerti gitu ya. Karena ada satu temanku juga papanya juga stroke sama ya itu sama juga sih, buat dia tuh kayak papanya ada tapi nggak ada gitu, dan udah itu jadi orang lain gitu ya.
ya bukan jadi orang lain sih, maksudnya ya udah ada tapi nggak ada, gimana ya, nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngobrol. Dan temanku itu papanya itu benar-benar tipe yang ngomong bahkan gitu. Jadi yang benar-benar jadi apa ya semua di keluarga tuh pasti look up banget ke dia gitu, yang benar-benar ngurusin, benar-benar apa ya ngomong anak-anaknya, sama istrinya juga di apa ya romantis banget gitu tipe-tipenya. Terus tiba-tiba ya udah stroke gitu, dan itu benar-benar pukulan berat buat keluarganya karena he is there but not there gitu. Jadi gimana ya, kayak mamanya juga kadang-kadang kesepian, butuh teman ngobrol, tapi ya udah nggak ada, maksudnya udah nggak bisa gitu, tapi orangnya masih di situ. Jadi it's hard. Sulitnya tuh bukan cuma sekedar sulit fisik ya, kita harus jagain, bukan sekedar sulit keuangan, kita harus support financially karena ya udah 100% berarti dependent ke kita. Tapi ya secara emosional juga sulit gitu, karena kita jadi nggak bisa ngobrol lagi, yang tadinya mungkin masih bisa kasih support, masih bisa bercanda, masih bisa memberikan wejangan mungkin kalau orang tua ya, tapi ya udah nggak bisa lagi gitu. That brings us to the second point. Being a caregiver is harder than you think, and it's even harder if you are doing it alone. Jadi sama seperti ibu-ibu yang baru punya baby kan selalu dibilang tuh it takes a village to raise a child gitu ya, nggak mungkin ibu bisa ngurus anak sendiri gitu. Kayaknya bisa aja sih kalau terpaksa, cuman it will be very very tough. Nah ini hal yang sama juga terjadi kalau kita ngurusin orang sakit berat gitu, karena 100% depend ke kita, mesti bener-bener mesti dimandiin, mesti disuapin, mesti didorong, dijemur, diajak ngobrol, dan itu benar-benar bukan effort yang bisa sendiri sih. As much as you can, ya kita harus cari support gitu ya. Maksudnya support tuh ya mungkin kita bisa pakai bantuan orang ketiga gitu ya, suster atau mbak, atau kalau punya keluarga ya jangan berpikir oh udah ada mama gitu, oh udah ada cici atau udah ada dede yang jagain udah gitu. Nggak bisa, karena ini memang butuh teamwork gitu. Kalau cuma satu orang doang yang jaga, it's gonna be really really tough for them gitu ya, kalau untuk cuma jaga sendiri gitu. Karena ya itu benar-benar require 100% waktu. Ingat banget waktu itu 1 tahun kurang lebih setelah papa stroke, adikku yang paling kecil dia mau married dengan orang Surabaya, terus acara tunangannya juga di Surabaya. Waktu itu aku hamil gede Hana, kayaknya udah hamil 8 bulan 7 bulan. Tapi ya di satu sisi kan nggak mungkin ya kedua orang tua mempelai laki-laki, maksudnya orang tua dari adikku nggak ada yang datang gitu ke acara tunangannya gitu. Jadi akhirnya diputuskan ya udah yang pergi adalah mama pergi sendiri. Terus adikku yang gede juga dia pergi untuk support adikku yang paling kecil ini yang mau tunangan. Dan akhirnya aku tinggal di rumah ya waktu itu, tinggal di rumah papa untuk gantian sama mama untuk jagain papa, karena waktu itu kita udah nikah dan udah pisah rumah sebenarnya ya. Ya udah itu bener-bener hamil besar, harus papaku tuh tinggi besar ya, bongsor gitu, jadi harus bantuin papa bolak-balik kamar mandi, harus bantuin papa ganti baju sambil tiduran, suapin, ajak ngobrol, and it was not easy ya. Tapi ya it is what it is gitu. Kadang-kadang yang bikin sedih adalah sebenarnya ya udah nih kita udah ngerti kondisinya seperti itu, dan kita udah come to terms lah, udah ya gimana, maksudnya udah dengan menerima untuk harus merawat seperti itu, udah gitu, it's part of our life journey gitu kan. Yang bikin sedih tuh kadang-kadang adalah orang lain yang tidak terlibat tapi menjudge gitu ya. Dan dia juga bahas nih akhirnya nih, jadi ini nih ada saudara-saudara yang bilang harusnya kamu nggak usah kerja lagi aja 100% waktu ngurusin orang tua gitu ya. Sama ya waktu itu kita juga kena. Atau enggak, nih kamu ke dokter A, dokter B, sinse A, sinse B gitu. Coba sampai papanya terus bisa jalan. Gimana ya, maksudnya
not that we don't care gitu ya, we care very much, dan udah dengan segenap tenaga kekuatan kita support Papa gitu ya. The last thing that we need is comment, unsolicited comment. Unsolicited comment. Jadi maksudnya nasihat yang tidak diminta ya. Ya kan kita nggak mungkin lah ya nggak kerja 100% ngurus orang tua. Terus yang mau kasih makan dari mana gitu ya? Apakah yang komentar ini mau bantu, mau menggantikan gaji gitu agar kami bisa jadi 100% caregiver gitu, ataukah maksudnya kan kerja juga again bukan sekedar uang ya, maksudnya kita juga ada di sana, ada networking, ada socializing, ada self fulfillment di sana gitu. Maksudnya kita hidup ya inilah saya hidup sebagai karyawan atau sebagai pekerja. Jadi komen-komen kayak gini tuh sebenarnya gimana ya, benar-benar sih heartbreaking ya. Ingat nggak sih waktu itu kita waktu itu pas hari ulang tahunku, dan hari itu pas Papa waktu itu baru keluar dari rumah sakit ya. Dan kondisinya keluar dari rumah sakit kita harus cariin apartemen. Karena rumah yang dulu Papa tempati itu adalah ruko 4 lantai, dan kamarnya itu di lantai 2. Lantai 1 itu tidak ada kamar, jadi cuman jadi garasi, terus ada ini itulah. Jadi kan ya gimana naikinnya ke atas kan nggak bisa. Nah pas lama Papa sebulan di rumah sakit itu ya kita buru-buru renovasi lantai 1. Cuman kan renovasi kan nggak bisa cepet ya gitu. Ya mungkin cepet kali ya kalau uangnya tidak terbatas, saya nggak tahu juga sih. Tapi waktu itu ya kita lakukan yang terbaik, dan itu butuh waktu 2-3 bulan. Jadi dari keluar dari rumah sakit belum bisa masuk rumah, kita harus cari apartemen. Nah ini cari apartemen itu juga setengah mati ya dengan ya tadi itu, ini kejadiannya 2018 ya, jadi kondisi keuangan belum sestabil sekarang, masih banyak cicilan rumah, cicilan mobil, waktu juga tidak sefleksibel sekarang. Iya, masih kerja dua-duanya. Adikku yang kecil juga ya itu dia baru kerja 1 tahun, masih fresh grad. Ya udah kita coba cari apartemen yang nggak terlalu jauh dari rumah sakit gitu kan, biar gampang check up-nya. Dan rumah kami waktu itu udah di sini nih, udah di Tangerang Selatan dan Bintaro. Sedangkan rumah sakit Papa itu di pusat yang mengarah ke utara gitu ya, rumah sakitnya juga di sana. Ya akhirnya diputuskan untuk cari apartemen yang di sana aja gitu, karena di situ adikku juga kantornya dekat-dekat sana. Nah itu aja udah kita coba pikirkan sebaik mungkin, masih ada aja gitu saudara yang bilang kenapa beli apartemennya di sini, sewa apartemen di sini, kenapa nggak sewa apartemennya deket rumah yang lama ya? Sekarang di deket rumah yang lama itu adikku jauh gitu kerjanya kan. Kalau deket kan misalkan bisa diintipin bentar gitu, jam makan siang bisa dimampirin kan, maksudnya kita dengan pemikiran loh gitu sewa apartemen gitu. Jadi gimana ya, waktu itu udah lagi capek abis urusin pindahan, buru-buru ada acara gereja di parkiran gereja, padahal hari itu hari ulang tahun yang pertama kali loh setelah Papa stroke. Terus dibombardir dengan Tuhan seperti itu, wah itu langsung nangis kayaknya. Aduh, maksudnya ngerasa gimana ya, jadi ngerasa useless juga gitu, padahal sudah mengusahakan yang terbaik dengan segala resources yang ada ya. Sam juga udah lari sana sini untuk cari pinjaman ranjang rumah sakit segala macam, tapi yang didapatkan bahkan kita nggak perlu orang bilang wah hebat atau enggak, itu nggak perlu gitu ya, tapi at least nggak usah dikritisize gitu kali ya. Iya. Waktu itu aku ingat waktu Klau nangis tuh kita di parkiran dan teleponnya aku ambil, terus aku jadinya berantem sama tante yang kritik itu gitu. Jadi aku bilang ini suaminya Klau, memang ini bukan urusan saya orang luar dalam keluarga, tapi buat saya ini sudah mengganggu, kira-kira gitulah. Dan hari ini Claudia ulang tahun, tolong punya belas kasihan atau gue bilang waktu itu, decency as a human being atau something like that gitu. Jadi tolong kalau nggak bisa bantu nggak usah ngomong, kira-kira gitulah. Dan aku tutup teleponnya sebelum dia sempat balas, aku tutup teleponnya. Mungkin tante ini masih tersinggung sampai sekarang, mungkin nonton video ini. Tapi ya di saat itu yang aku pegang adalah kita harus bertahan berdua sebagai pasangan. It's us against the world gitu ya. Kita berdua nih yang ada di garda terdepan nih menggerakkan ini semua. Ya Klau lah, gue cuma nyupirin Klau kemana-mana posisinya waktu itu.
Tapi maksudnya jangan sampai serangan-serangan dari luar juga gue nggak berdiri untuk bertahan gitu, melindungi. Karena namanya mental health, namanya sakit itu nggak cuma sakit di badan gitu. Kita lihat papanya Klau waktu itu sakit stroke, kelihatan gitu kan, orang mati sebelah tuh kan kelihatan. Tapi ini anaknya bisa sakit nih lama-lama kalau giniin terus gitu. Jadi itu yang membuat gue melakukan sesuatu yang malam itu gue pikir unpredictable juga ya, padahal saya ini jarang-jarang mau ribut sama orang gitu, tapi kayaknya di saat itu sudah ada di sini di ubun-ubun gitu ya. Plus habis nyetir ke kokas waktu itu, fluid kokas, jadi maksudnya pada saat itu kami lagi ke gereja gitu, kami ke gereja di satu gereja di kokas mau bimbingan merit. Apa sih istilahnya? Bukan kelas lah, kelas. Oh kelas, oh ya bukan pendalaman Alkitab ya. Maksudnya kami juga ada loh personal development yang harus kami kerjakan saat itu gitu. Jadi ya balik lagi ke komik ini, relate gitu. Terutama buat aku tuh yang relate adalah bagian ininya. Banyak orang-orang di luar yang tidak membantu apa-apa gitu ya. Buat mereka cukup, oh saya kan sudah datang menjenguk gitu, seakan-akan kreditnya besar sekali kalau menjenguk orang sakit itu, padahal kan di balik itu sebenarnya justru perjuangan day to day-nya ya adalah yang paling berat. Gitu. Jadi dan kata-kata itu ya anak kamu nggak berbakti, kamu filial nggak sayang gitu kan, filial itu tuh sangat menyakitkan. Iya, sangat menyakitkan karena how do you measure someone is filial or not gitu. Ini kan maksudnya ini kayak kita judge orang gitu ya. Kan. Iya. Kalau udah sampai jungkir balik gitu, udah sampai habis semua air mata, udah uang, maksudnya ya kan kita juga waktu itu papa sakit, kita kan nggak minta uang sama sekali loh ke orang lain gitu ya, dengan ya udah jebolin tabungan jebol gitu, tabungannya walaupun ada sebagian di cover BPJS, sebagian kan enggak. Ada terapis yang harus kita main ke rumah itu kan nggak di cover. Terus ya itu tadi untuk renovasi rumah, untuk kita sewa apartemen selama renovasi. Waktu itu awal-awal masih pakai suster, untuk kita hire suster live in. Dari kami tuh berat banget gitu ya, banget dan kita nggak minta bantuan siapa-siapa secara uang gitu ya, secara materi ya, bersyukur cukup walaupun benar-benar breaking the bank, walaupun habis semua dana darurat waktu itu, tapi ya udah kita masih bisa support, kita nggak minta bantuan siapa-siapa. Jadi gimana ya untuk tiba-tiba datang saudara-saudara terus menghakimi ini, itu tuh rasanya ya ini mungkin orang beda-beda ya. Ada orang yang mungkin lebih sensitif kalau terima kritik seperti saya. Kalau Sam sepertinya sih dia lebih ini ya, cuek gitu kalau ada orang yang accuse dia ini itu. Cuman ya for me it really hurts gitu. Because ya dikatain anaknya berbakti gimana gitu ya. Maksudnya ya pasti ada ngerasa bersalah gitu. Tapi Sam ingetin lagi ya, maksudnya kamu udah kasih ini semua loh gitu, jadi kayaknya yang nggak usah didengerin lah gitu, komentar-komentar kayak gitu ya. Tapi ya ini juga sama tuh, dia juga sangat merasa tertuduh gitu, karena orang-orang bilang it's what a filial son would do, quitting your job to look after your mom 100% itu kan ya gitu. Dan ini kalau dibaca komentarnya juga sebenarnya banyak yang bagus sih. Ini ada satu mama bilang, dia, as a mom, if I were ever in this situation, I would still want my son to be able to live his own life also. I'm sure your mom is proud of you. Ya ini, baca komentar ini sih lumayan menghangatkan ya, karena kami sebagai orang tua juga ya maunya ya anak kami bisa hidup bahagia gitu ya, maksudnya we don't want to drag them down gitu kan. The last thing that we want to do is to make her life miserable. Jadi ya maksudnya tetaplah kerja gitu ya, maksudnya memang orang tua sakit gitu ya, memang orang tua butuh disupport, tapi jangan sampai 100% sacrifice your life for your parents gitu, karena ya I'm sure itu tadi kalau misalnya kita sebagai orang tua juga kita maunya lihat anak kita happy kan gitu. The last thing that we want to see ya, maksudnya kita udah sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain, terus kita lihat anak kita ikutan tenggelam gitu ya. Itu kan kayak sedih banget gitu. Jadi so I think it's a good reminder ya. Oke, terus yang ketiga nih, don't underestimate the cost. Nah ini juga tadi kita udah bahas sedikit ya.
Iya. Kalau sakit bukan soal bayar obatnya doang. Iya. Tenang, ini bukan bridging ke iklan asuransi. Iya, tidak Kali ini ada tidak ada. sponsor. Iya. Ya jadi bukan cuma waktu ya, bukan cuma waktu dan tenaga, tapi pastinya kalau orang tua sakit, orang-orang terdekat sakit, kita jadi caregiver itu pasti cost-nya membengkak karena ya cost pengobatan gitu ya tidak murah, dan nanti kalau udah di rumah sakit pasti nggak bisa tuh langsung ketahuan gitu diagnosanya. Pasti rumah sakit akan minta tes ini dulu, tes itu dulu, tes darah lah, di scan segala macam. Jadi kadang yang mahal tuh itunya juga gitu ya, segala macam tes yang dilakukan. Terus juga post sicknessnya, ketika tadi kami harus renov rumah papa mama untuk bikinin kamar di bawah, itu juga sesuatu yang cost yang kami nggak duga-duga gitu bakal ada. Seperti itu. Jadi mungkin ini juga reminder buat teman-teman yang belum punya BPJS. BPJS harusnya udah punya ya minimal ya, makanya minimal ada punya BPJS. ya ini. Terus asuransi kesehatan untuk mengcover biaya berobatnya, dan ya mengatur keuangan sih dari sekarang gitu. Ada dana darurat itu ya. Iya. Dana darurat untuk cover yang kayak gitu-gitu, tiba-tiba Betul. harus renov, tiba-tiba harus tinggal di apartemen dulu. Ya intinya nggak murah lah ya. Untuk nanti hire terapis yang mungkin harus datang ke rumah, atau ada temanku yang papanya sudah kondisinya sudah nggak sudah ya, ada temanku yang papanya itu kondisinya sudah 100% ditopang sama alat. Jadi walaupun sudah boleh pulang, tetap harus ya alatnya di mana-mana gitu. Jadi kan itu udah pasti listriknya nambah gitu ya. Terus ya harus hire suster. Terus kemana-mana itu harus pakai ambulan gitu ya. Sekali panggil ambulan ya kita tahulah udah jutaan gitu hitungannya. Dan belum lagi hal-hal lain sih, ya itu seperti misalkan beli kasur khusus, karena kan kalau enggak mereka kan nggak bisa balik badan sendiri, nanti kulitnya bisa cubitus ya, bisa iritasi yang parah itu bisa melepuh, jadi harus kasurnya khusus, terus harus ranjang rumah sakit yang bisa dibangun tidurin, kursi roda, dan di kamar mandi harus ada pegangan-pegangannya gitu. Jadi costnya banyak gitu ya kalau sakit. Dan makanya sepenting itu kenapa kita harus nabung, harus punya dana darurat ya, karena hal-hal kayak gini ya nokut ya, we wish it would never happen to anyone of you, tapi it can happen ya, it can happen, so better be prepared gitu. Nah ini terus yang terakhir nih, dia bilang it's okay to put yourself first. Nah ini yang biasanya nih jadi apa ya, battle of the mind seorang caregiver gitu ya. Maksudnya mereka jadi ngerasa bersalah mau ngapa-ngapain buat diri sendiri. Misalkan mau pergi jalan-jalan gitu, tapi aduh gimana ya gitu, ini di rumah papa sakit, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bangun, jadi kepikiran, jadi ngerasa bersalah. Tapi yang diceritain di sini si anak ini akhirnya dia move out dari rumah mamanya, ya karena dia udah nggak kuat lagi dengan semua pressure-nya, dia move out dan dia mau kejar karir gitu, karena dia merasa finansial pun penting untuk dikejar gitu ya, untuk bisa support mamanya gitu. Dan banyak yang criticize decision-nya dia, kenapa mama lu lagi sakit lu malah keluar rumah gitu. Tapi ya dia merasa itu perlu untuk whatever reason, buat his mental health, buat his career growth, apapun itulah. Dan ya udah, and so he did. Dan most likely juga mamanya mungkin sebenarnya nggak resign dia gitu ya. Biasanya kan ini yang komentar mungkin tetangga atau saudara-saudara, mungkin mamanya itu nggak berasa kayak gitu. Ya yang tadi dibilang di awal, mungkin mamanya juga pengennya sebenarnya ya yang terbaik buat anak, ya gue udah sakit, jangan sampai anak gue ini ikut tenggelam karena ngurusin gue yang sakit ini gitu. Dia kan masih muda gitu kan, harus live his life gitu. Dan ya ini again, this is a good reminder sih, mungkin di sini ada juga yang tenggelam gitu ya, ngurusin orang tua yang sakit. Remember that it's okay to put yourself first. Nah ini juga ada yang bagus nih komentarnya nih. Even in first aid training, the very first thing emphasized is rescuers must ensure their own safety. Jadi harus ensure your own safety first gitu ya. Do not feel guilty to save yourself first.
mentally, physically, financially. Only when you are safe and alive and well, you can effectively help others. This is a good reminder for me too, ya. Karena I tend to help others, terus udah sangat enakan gitu kalau apa ya itu pergi sendiri atau pergi makan enak atau pergi jalan-jalan nggak enak. But it's okay to put yourself first gitu. And ya kan kalau kita di pesawat juga gitu ya, kalau lagi emergency harus pakai ini safety vest, muka oksigen tabung oksigen harus pakai sendiri dulu baru tolongin, mau itu anakmu mau itu siapapun, tapi you have to make yourself safe first. Ya, itu tadi dia tuliskan mentally, physically, financially gitu. Maksudnya kadang-kadang kalau yang nggak kelihatan itu ya yang mental itu gitu, kita in denial gitu, enggak kok kita nggak stres, masih bisa, masih kuat gitu, badannya iya masih kuat, masih bisa, tapi kadang-kadang mentalnya itu udah stres banget ya, udah depressed dan ya it's okay to take a break gitu ya, karena again this caregiving journey is a marathon ya, maksudnya kita nggak pernah tahu sampai kapan. Untuk kondisi papa kayak gini sekarang sudah 6 tahun ya, sudah hampir genap 6 tahun nanti bulan depan. Kondisi papa masih stabil ya, maksudnya tidak menurun, tidak makin parah, tapi juga tidak ada improvement. Jadi ya kita terus akan urus papa, nggak tahu sampai kapan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jor-joran di awal gitu atau abis-abisan di awal tanpa memikirkan itu mentally, physically, financially, what's best for us first gitu ya, I don't think we can go that far sih in the journey gitu ya. Dan kan kita mau bisa support sampai akhir kan. Ya, sebelum ada yang nulis ya, kok Ci ke Sinse ini atau ke dokter ini, tidak usah merepotkan diri sendiri. Kami bukan mau minta rekomendasi atau apa. Soal kondisi papa, kami sudah melalui prosesnya. Dan mungkin saat ini yang lebih kami ingin tekankan di video ini, yang kami pengen share adalah membagi semangat ya buat teman-teman yang lagi jadi caregiver juga, yang lagi ngalamin situasi yang sama, bahwa you're already doing your best. Kita semua punya keterbatasan resources masing-masing, dan lakukan yang terbaik yang kalian bisa dalam situasi kalian. Itu yang kalian lakukan hari ini udah lebih dari cukup, dan kalian udah doing a great job gitu. Sangat gampang untuk memberikan tips, memberikan komentar tanpa tahu kondisi seseorang sebenarnya. Termasuk kalian ke kami gitu kan, pasti juga ada sudut pandang atau hal-hal yang ingin disampaikan. Tapi yang kami rasakan setelah mengalami sendiri, sekarang kalau kami ketemu teman-teman yang sakit atau lagi going through hardship, kami lebih menahan mulut. Kami lebih menahan mulut karena kami nggak tahu 100% kondisi dia seperti apa gitu. Kami nggak tahu persis kebutuhan dia apa. Bahkan mungkin bisa jadi dia nggak butuh apa-apa, dia cuma pengen cerita doang, dia cuma pengen nyalurin isi hati dia yang selama ini nggak ada yang dengerin nih, gue cuma pengen dengerin gitu. Jadi we have to be quick to listen, slow to judge gitu. Bahkan nggak usah ngejudge gitu ya ketika mendengarkan seseorang cerita atau mengalami satu hardship. Ada lagi aliran yang lebih lucu lagi gitu ya, kamu kurang berdoa gitu, kamu ada dosa dalam keluarga yang belum diselesaikan, itu juga ada gitu ya. Dan menurut kami kita harus hati-hati ya, bilang bahwa ada Tuhan tidak berkenan sama kamu, atau ada satu dosa atau masalah yang belum diselesaikan gitu kan. Kita harus hati-hati, kita nggak tahu arti dari kata-kata itu bisa berdampak seperti apa ke keluarga tersebut. Bisa they got plunged deeper into depression gitu ya, mereka makin stres, makin merasa bersalah, makin susah hidupnya gitu. Jadi not helping anyone really ya. Be kind with your words always, dan kalau nggak diminta lebih baik nggak usah ngomong gitu. Itu yang aku pribadi belajar dari kejadian ini, karena mengalami di bawah tekanan sebagai caregiver dan jadi subjek ya. Kan ketika papa sakit di tahun pertama itu,
ada ekspektasi besar bahwa bisa sembuh lagi, bisa sembuh kembali lagi ke seperti semula gitu. Jadi kami sudah bawa ke dokter ini, bawa ke sini, bawa ke sini. Dan ya pada akhirnya yang bikin sembuh itu banyak faktor ya, Iya, banyak kita nggak faktor tahu. kita nggak tahu gitu. Jadi Dan akhirnya apakah bisa sembuh lagi betul. atau tidak pun nobody knows gitu Karena kan. orang stroke itu recovery-nya macam-macam gitu. Ada yang Tiba-tiba tiba-tiba bisa bisa cepet lagi, ada ya yang ya. lama gitu. Jadi ya we try to be kind these days, terutama kepada orang-orang yang mengalami situasi seperti itu, dan we urge you guys to be kind as well. Iya, iya. Dan itu tadi ya, mungkin buat yang mungkin buat yang belum mengalami secara langsung, tapi temennya atau ya temennya yang lagi mengalami hal seperti ini, kalau memang kita mau bantu, bantulah dengan itu tadi, ditemenin, dijenguk ya, dijenguk ke rumahnya atau ke rumah sakit, terus kita ajak ngobrol, temenin. Volunteer ya, tanya bisa bantu apa. Kadang-kadang bahkan ya orang ini juga nggak bakal, oh ya lu jagain deh 2 jam gue mau jalan-jalan, enggak gitu. Kadang-kadang cuma perlu teman duduk gitu kan bareng, bawain makanan atau ya yang lebih sehat ya buah atau jus gitu kan. Ini karena ya pokoknya the last thing that they need is really komen gitu ya, atau apa ya, masukan apapun lah, kecuali ya ditanya ya. Kalau misalkan nggak ditanya, mendingan nggak usah komentar apapun. Duduk aja gitu, jadi pendengar yang baik. Ya itu sih. Dan buat tadi teman-teman yang sekarang masih berjuang sebagai caregiver, tadi itu ya, you are doing a great job, you should be proud of yourself. Kalau ada orang yang komentar ini itu, try to ignore. Try to ignore. I know it's hard gitu, karena saya pun tipe orang yang kalau orang komentar apa itu jelek banget gitu, semuanya dimasukin, semuanya dipikirin, but it's not doing you any good. Ya udahlah, tanggung jawab kita yang pasti ke Tuhan gitu kan, nomor 1. Tuhan yang paling tahu isi hati kita, yang paling tahu kemampuan kita udah berjuang sejauh apa, segan baru apa gitu kan, sekeras apa kita fight, kita berjuang day after day, itu Tuhan lah yang tahu gitu. Dan ya udah, at the end of the day tanggung jawab kita kan ke papa atau mama atau yang ya siapapun yang sakit ini gitu. And I'm sure they know how hard you tried gitu kan, how hard you are doing your best to support them yang lagi sakit ini gitu. So yeah, you're doing good. You're doing your best. Yeah, it's gonna be better. Yeah, it's going to be better in the end. Dan jadi memang ini rasanya kayaknya berat gitu, dan kayaknya ini sampai kapan ya? Waktu itu ini I'm talking about 6 years ago ya, waktu pertama kali ini kejadian yang berat-beratnya banget itu tuh, yang mesti kita nggak ngerti apapun, kita harus cari ranjang rumah sakit, harus cari kasur rumah sakit, harus cari kursi roda, apartemen, itu segala macam. Itu it happens in a month ya. Kita harus kelabakan cari semuanya, cari tukang untuk renov, belajarin ini apa, pintunya harus yang selebar apa untuk masuk kursi roda. Itu we learn that in a month. Di tengah-tengah kita masih kerja full time waktu itu, masih karir, masih apa ya, masih lagi begininya, masih banyak banget ekspektasi, meeting masih nggak berhenti, bisnis tour masih nggak berhenti. So it was really hard ya. Dan there are days kayaknya ini sampai kapan, maksudnya aduh gimana ya, maksudnya mau jalan 1 step lagi tuh kayaknya udah nggak kuat gitu kan. Pusing banget. Tapi ternyata it gets better gitu ya. Maksudnya not that papa gets better gitu secara fisik, tapi maksudnya we adjust better gitu ya, we learn to manage better. Jadi now I can say it's not as hard as it used to be gitu ya. It will get better too for you guys gitu ya. You will find your own pace, you will find your own ways to manage it better. Oke guys, itu sedikit sharing kami dari point of view menjadi caregiver ya buat orang tua. Jadi pertanyaannya, sejauh mana kita menilai anak berbakti? Ya tidak bisa, hanya Tuhan yang bisa menilai dan orang tua itu sendiri. Tapi know that kalau orang tua atau orang yang kamu take care bisa ngomong, they would definitely say thank you. They would definitely say you've done more than enough. Thank you so much for watching guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe ke channel ini.
Thank you so much for watching. Take care and see you guys next week. Bye bye.